untuk melakukan segala sesuatu acara persidangan, baik itu skripsi maupun ujian ya. Kemudian dalam simak itu juga tugas pembimbing 1 dan pembimbing 2 adalah melakukan ACC atau persetujuan dalam asistensi eh, bimbingan ya. Dan adik-adik dalam simak wajib menuliskan poin-poin dan tanggal bimbingannya ya. Minimal kalau tidak salah 6 atau 8 kali pertemuan untuk semua siklus dari mulai proposal sampai dengan sidang skripsi. Jadi proposal 4 kali, minimal pertemuannya dituliskan dalam simak. Ujian sidang juga 4 kali dituliskan dalam simak. Nanti sebelum ujian pada saat itu akan disetujui dulu oleh pembimbing ya. Kemudian ketika maju juga akan disetujui dulu oleh pembimbing. Kalau tahun-tahun sebelumnya karena bukan sistem simak bisa aja satu mahasiswa akan memalsukan tanda tangan pembimbingnya untuk bisa maju sidang ya sesuai dengan tanggal yang diinginkannya. Sekarang tidak bisa lagi. Kalau tidak ada ACC dari pembimbing 1 untuk maju sekian, tanggal sekian, belum ada persetujuan dalam asistensi disimak, maka adik-adik belum bisa mendaftar ya. Saya share screen dulu. Oke. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, dokter. Sudah ya. Jadi ini adalah pengantar 50 menit. Jadi kita lihat dulu struktur blok sama seperti biasa. Eh, struktur blok skripsi ini diselenggarakan ya, dilakukan oleh bagian pendidikan kedokteran. Ketuanya masih Pak Sadak Kata Sinulinga dan sekretarisnya itu Dr. Eka Febri. Di bawah program studi pendidikan dokter. Jadi bukan di bawah program studi profesi dokter, tapi di bawah program studi pendidikan dokter yang KPS-nya adalah Dr. Susilawati MKes ya. Ketua blok tahun ini adalah saya bersama dengan sekretarisnya Pak Arwan sama Ibu Septi. Untuk jadi narasumber tidak terlalu beda dari tahun sebelumnya. Ada Pak Sada, ada jajaran dekanat, kemudian ada prodi, ada sekretaris bagian, kemudian ada panitia seperti Dr. Dwi Handayani, Dr. Indri, Dr. Ardesi, dan Dr. Masayu Rulan Anindya ya. Mereka bagian dari kepanitiaan untuk membentuk blok skripsi ini. Prosedur pelaksanaan sepertiga proses di semester ini sudah kita lakukan ya. Jadi adanya permintaan daftar topik dan nama dosen pembimbing 1 skripsi sudah kita layangkan ke masing-masing bagian. Kemudian kita mendapat jawabannya ada atau tidak keterlibatan mahasiswa, list yang dapat menjadi dosen pembimbing 1 ya, itu tanggal 20 Februari kemarin paling lambat ya suratnya. Jadi yang boleh menjadi pembimbing 1 skripsi ini adalah dosen yang memiliki nomor induk dosen nasional atau NIDN dan nomor induk dosen pendidik klinik atau NIDK. Di luar dari itu belum dapat menjadi dosen pembimbing 1 skripsi. Misalnya CPNS yang belum mendapatkan SKPNS-nya, kemudian dokter klinik yang belum terdaftar menjadi dokter pendidik klinik atau belum mempunyai NIDK, nah itu belum bisa kita akomodir sebagai pembimbing 1. Sudah dapat suratnya masing-masing, surat dari bagian yang dikirimkan ke kita, ke blok skripsi, itu akhirnya kita dapatkan daftar topik dan kuota masing-masing bagian. Itulah yang akhirnya kita goncang kemarin ya kuotanya. Di luar dari penelitian dosen ya yang mengajak mahasiswa. Jadi kalau
mahasiswa yang bersangkutan sebenarnya mau ikut, kan beberapa dosen itu mengumumkan ke angkatan skripsi bahwa saya akan mengadakan penelitian, siapa yang mau mengajukan diri, biasanya seperti itu. Jadi memang, bercepet-cepetan untuk jadi asdos, asisten dosen dalam penelitian mereka, untuk jadi tema skripsimu juga ya. Nah, tapi kalau tidak diajukan sama bagian, kami tidak bisa mengakomodirnya. Jadi memang bagianlah atau dosen yang bersangkutanlah yang mengirimkan surat resmi bertanda tangan kepala bagian dan membuat surat pernyataan bahwa mahasiswa yang bersangkutan akan ikut dalam penelitian mereka. Baik itu mungkin disebut juga hibah atau penelitian S2 atau penelitian S3 mereka yang tidak dibiayai maupun dibiayai oleh beasiswa ya. Sudah kita lakukan ini, kemudian kita goncang ya untuk kuota. Nah, blok-blok konsultasi berkenan kuota sudah kita lakukan juga ya. Kemudian mekanisme pemilihannya kita lakukan offline kemarin. Kita melakukan rekapan langsung. Ya, ini sudah kita lakukan. Blog akan mengumumkan daftar mahasiswa ya topik skripsi beserta dosen pembimbing 1 dan 2. Ini yang kita sedang proses ya. Jadi kita baru terakhir Jumat kemarin mendapatkan nama-nama dosen pembimbing 1 beserta nama mahasiswa yang mereka eh, acak ya di bagian tersebut untuk menjadi bimbingannya. Jadi kita minta dulu nih, jadi sudah dapat kuota kemarin, misalnya ada 5 mahasiswa, nama mahasiswa, untuk di blok parasitologi misalnya, maka nanti akan kami kembalikan surat ke bagian parasitologi, ini ada 5 nama mahasiswa. Silahkan bagian menentukan untuk dosennya masing-masing ke 5 mahasiswa tersebut dengan dosen yang mana untuk menjadi anak bimbingannya. Jadi bukan kita yang ngacak, bagian yang menentukan. Sudah dapat suratnya bahwa pembimbing 1, Dr. Dalila, itu dengan nama mahasiswanya misalnya Zahira, pembimbing satunya Dr. Dwi, nama mahasiswanya Muhammad Atala misalnya. Nah, itu kita dapatkan dari bagian masing-masing, bukan kita yang menentukan. Kita hanya mengakomodir. Yang kita tentukan siapa? Dosen pembimbing 2-nya. Karena kita harus membuat template kuota yang rata untuk setiap dosen, ya. Jadi kita yang menentukan pembimbing 2-nya dalam mekanisme rapat. Kemarin kita sudah 2-3 kali rapat untuk menentukan pasangan masing-masing dari pembimbing 1 ini, ya, pembimbing 2-nya. Ketika adik-adik nanti sudah dapat daftar listnya, paling lambat 17 Maret Senin 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 nanti 2 hari lagi dari sekarang kita umumkan dosen pembimbing 1 dan 2-nya, itu silahkan menghubungi masing-masing dosen yang bersangkutan ya untuk mendapatkan tema final skripsinya. Karena kadangkala ada perubahan dari tema yang mereka berikan ke bagian skripsi ya, ke blok skripsi. Kadang ada juga dosennya yang mengakomodir keinginan mahasiswanya. Misalnya, dok, saya mau neliti ini, boleh nggak, dok? Boleh saja kalau pembimbing satunya mau mengakomodir tema yang disampaikan sama mahasiswa ya. Jadi ini fleksibel. Ini tergantung kesepakatan antara kalian dengan pembimbing 1 kalian ya. Mau judul apa, mau menentukan penelitiannya yang bagaimana. Judulnya bisa dari adik-adik, judulnya juga bisa dari dosen yang bersangkutan. Namun kalau misalnya dosen yang bersangkutan memang ada penelitian yang sudah dia tentukan ya harus terima ya. Oke. Nih, apabila ada ternyata setelah di mapping sedemikian rupa ada dosen yang menolak untuk menjadi pembimbing 1, nanti akan dikembalikan ke bagian masing-masing ya. Dan pembimbing kedua akan dikembalikan ke blok. Jadi adik-adik lapor ke blok bahwa misalnya dokter yang bersangkutan yang misalnya
seharusnya menjadi pembimbing 1 adik, itu tidak bersedia, ya. Ada saja kasus seperti ini walaupun memang sudah diplot dan di-mapping oleh bagian tersebut ya, tapi tetap saja ada sepertinya, dosen pembimbing 1 yang, menolak, untuk melakukan pembimbingan. Sebenarnya ini sudah kita antisipasi dengan mengirim surat di awal tadi, manakah yang bersedia menjadi pembimbing 1 untuk skripsi ya. Tapi ya tentu saja kadang-kadang masih ada juga. Sedangkan untuk yang melakukan, keberatan atau menolak menjadi pembimbing 2, itu akan dikembalikan ke kami untuk kami, godok kembali, untuk kami atur kembali siapa yang bisa menjadi pembimbing 2 mahasiswa yang bersangkutan ya. Jadi segera lapor. Senin begitu dapat list nama pembimbingnya, eee, berkirim pesan dengan baik dan benar kepada pembimbing tersebut ya, bahwa yang bersangkutan beliau itu menjadi pembimbing adik-adik ya, eee, sama tentunya ngirim via WA ya, tapi dengan cara yang baik dan, yang benar ya, maksudnya yang sopan. Kemudian, menentukan kapan bertemu untuk membicarakan judul, misalnya seperti itu ya. Pada saat bertemu itu bisa memulai proses pembimbingan ya, ketika kita menetapkan judul bersama-sama dengan pembimbing itu sudah termasuk dalam proses pembimbingan ya. Untuk ujian proposal dan ujian sidang skripsi, penguji 1 dan 2 ditentukan oleh blok semua, bukan lagi ditentukan oleh bagian ya. Jadi ditentukan oleh blok semua, siapa penguji 1 dan penguji 2, adik-adik sekalian ya. Apabila penguji yang telah diacak yang dipilih oleh blok tidak bersedia menguji dengan alasan apapun, sakit, naik haji, dan lain sebagainya, maka penguji yang keberatan tersebut harus mencari sendiri, ya, harus merekomendasikan sendiri penggantinya dari bagian yang sama. Misalnya, kalau saya berhalangan hadir pada saat mau melakukan pengujian proposal bersamaan dengan saya misalnya haji, tapi ini kan tidak ya, di 2 tahun yang lalu, eee, di 1 tahun yang lalu malah, proses haji itu sangat berdekatan dengan proses sidang proposal skripsi. Jadi ada banyak yang, eee, tidak bersedia menjadi penguji ya, tapi itu tadi disampaikan ke bagian, nanti bagian yang akan mencarikan penggantinya ya, tuh. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang April itu udah mulai naik haji, bulan Mei rasanya udah pulang ya, Juni udah pulang, Juli masih sempet ya, masih ada sepertinya yang mepet-mepet nanti, tapi tadi yang penting langsung berkomunikasi dengan blok, penguji yang keberatan tersebut harus merekomendasikan sendiri penggantinya ya, dari satu bagian yang sama. Jadi kalau pengujinya anak, eee, jadi dia mencari temannya juga yang di bagian anak untuk menggantikan beliau ya. Ya rasanya tahun ini masih ada mepet-mepet sedikit dengan, musim haji untuk ujian proposalnya. Tapi kalau ternyata pun ada agak telat sidangnya, itu kan Juni sudah mulai, Idul Adha ya, 7 Juni itu udah Idul Adha. Masih ada kesempatan di bulan akhir Juni sama awal Juli untuk maju sidang skripsi. Simak terakhir ditutup pertengahan Juli, ya. Simak, karena kita model simak sekarang online, itu kalau tidak salah ditutup pertengahan Juli. Nanti akan ada kabar lagi. Apakah masih sama seperti tahun lalu ditutup pertengahan atau di akhir Juli nanti. Jadi masih ada kesempatan setelah dosen yang bersangkutan, pembimbing ataupun pengujinya naik haji untuk maju sidang skripsi ya. Kalau tahun lalu emang benar-benar eh, sangat dekat sekali dengan simak terakhir diisi ya. Jadi agak panik mahasiswanya juga, dosennya juga. Nah ini kuota sudah ya kita guncang kemarin, kita dapat. Kemudian jadwal tentatif ini Maret ini kuliah pembekalan ya kita lakukan sudah 15 Maret ini.
penetapan pembimbing 1 dan 2 itu tanggal 17 Maret Senin nanti. Kemudian penulisan proposal sudah dimulai sampai dengan akhir April ya. Harapannya bulan Mei itu sudah maju penulisan proposal. Sudah melakukan penulisan ya, sudah nulis. Mei Juni ujian proposal. Ya, Mei Juni ujian proposal. Tapi tadi Juninya tadi ada bertepatan dengan haji, musim haji, jadi mungkin kita bisa mengundurkan beberapa ke bulan Juli ya. Nanti kita lihat sikon jadwalnya tentatif ya. Antara Juni dan November itu akan dilakukan pengurusan etik, pengumpulan data penelitian ya, penulisan hasil akhir penelitian. Harapannya nanti di November sampai dengan Desember nanti sudah mulai sidang skripsi. Skripsi dilakukan terakhir pengisian SIMAK tahun lalu 31 Desember ya. Di luar itu tidak bisa lagi melakukan ujian sidang skripsi. Kalau tahun sebelumnya kita menjemato, maksudnya kita yang penting belum membayar SPP di semester awal, semester genap awal Januari itu masih boleh sidang skripsi awal-awal Januari. Sekarang nggak bisa karena kita ikut sistem. Sistem SIMAK akan tertutup di tanggal 31 Desember 2024 kalau yang tahun lalu ya. Sepertinya tahun ini juga sama. Di akhir Desember 2025. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain lagi adik-adik kalau SIMAK-nya sudah tutup ya. Nah, kalau sudah sidang SIMAK sudah tutup, wah itu sudah langsung sistemnya ke pusat ya, ke PDDikti. Nah, namamu tidak tertera sebagai orang yang sudah melakukan sidang skripsi, sehingga nilaimu tidak akan keluar semester itu. Terpaksa kalian membuka lagi di semester depan. Itu namanya berarti menambah jumlah semester perkuliahan ya. Hati-hati nanti. Usahakan maju di awal Desember saja untuk amannya. Ya, atau di awal atau akhir November. Karena maju awal Desember itu masih berkesempatan merevisi proposal selama 1 minggu ya, sehingga nanti nilai bisa di ACC Prodi ketika ketika laporannya sudah utuh, sudah direvisi sesuai dengan pengujian saat itu oleh pembimbing dan penguji ya. Jadi bagusnya nanti maju di akhir atau tengah November sampai dengan awal Desember untuk amannya ya. Karena tadi begitu masuk sidang skripsi di SIMAK, tidak serta-merta nilai keluar juga sebelum direvisi. Melakukan revisi itu paling tidak secepat-cepatnya 1 minggu ya. Nah, ini prosesnya ya. Jadi ujian proposal, pengumpulan revisi proposal dulu, baru kaji etik. Kaji etik ini 2 sampai 4 minggu dapatnya. Kalau etiknya di FK, kalau etiknya di RSMH, nah ini mungkin bisa sama waktunya, tapi bisa juga lebih lama ya. Terus pengambilan data ya, baik itu data mungkin pemeliharaan mencit bagi teman-teman yang ikut hibah nanti, atau juga pengambilan rekam medik, atau juga pengambilan data lapangan primer di puskes, di mana, di perumahan ya, dan lain sebagainya. Ujian skripsi, baru pengumpulan revisi, dan baru bisa pendaftaran yudisium. Format skripsi merupakan skripsi ini syarat akademik ya, supaya dinyatakan lulus ya. Pedoman skripsi ada soft file-nya, nanti diberikan Yutini pedoman skripsi yang terbaru ya. Sedangkan publikasi ini syarat untuk yudisium esket. Publikasinya ada 2. 1 repositori Unsri berupa format skripsi lengkap ya. 1 lagi jurnal. Ini juga tergantung dosen pembimbing satunya. Kalau adik-adik mahasiswanya ikut hibah, biasanya nggak hanya repositori, tapi juga disarankan untuk menulis artikel yang akan dimasukkan ke dalam jurnal penelitian ya. Nah, ini tergantung. Untuk mahasiswa-mahasiswa skripsi di bidang parasit misalnya,
itu dosennya aktif ya, meminta atau mengajak mahasiswanya untuk publikasi di jurnal ya, di artikel penelitian juga selain repositori Unsri. Nah, ini karena banyaknya eh, apa ya, software ya, AI, kemudian software ya, AI salah satunya ya, yang dapat membuat adik-adik dengan pintarnya menulis. Jangan salah, Unsri sudah memiliki sistem untuk mendeteksi apakah tulisanmu plagiarism, ya, plagiat, atau tulisanmu benar-benar dituliskan oleh artificial intelligence, ya. Nah, jadi bagaimana? Ini kejahatan, ya. Kamu bisa dihukum berat sesuai dengan pedoman akademik, ya. Bisa dinyatakan tidak lulus atau bisa dinyatakan mengulang kembali, ya, tergantung eh, rapat dalam penentuan hukuman bagi mahasiswa yang melakukan plagiarisme ini ya. Jadi ini kejahatan. Jadi kenapa? Bagaimana? Paraphrasekan kalimat yang kamu dapatkan di artikel-artikel atau textbook ya, artikel penelitian atau textbook. Paraphrase ini adalah mengubah kalimat yang ada di artikel tersebut menjadi kalimat yang kamu buat sendiri tanpa mengubah maknanya ya. Nah, ini similaritas cek ya, nanti akan dilakukan sebelum adik-adik mendaftar sidang ujian itu sudah kita eh, filter ya dengan melakukan uji Turnitin ya. Nih, indikasi kemiripan similaritasnya 20% kalau skripsi maksimal ya. Bisa juga kalau 30% itu perbaikan besar ya, berarti skripsinya bisa perbaikan penulisan saja, bisa perbaikan dari isi tulisan, bahkan bisa pengambilan data ulang. Kalau similaritasnya kesamaannya itu 21-30%, hati-hati ya. Jadi maksimal yang ditolerir itu 20% kemiripannya. Kalau lebih dari 30%, nah ini harus diulang lagi penelitiannya ya. Jadi jangan dianggap sistem tidak tahu bahwa nanti akan ada kecurangan yang adik-adik mungkin bisa lakukan dalam penulisan skripsi ya. Ujian proposal untuk mendaftar ujian ini minimal 5 hari kerja saat pendaftaran ya. Tanggal ujian boleh ditetapkan. Jadi kalau kamu mendaftar hari Senin, mungkin bisa mendapatkan jadwal ujian di hari Jumat atau Senin berikutnya, ya. Begitu. Nama penguji akan diberikan paling lambat 2 hari kerja setelah mendaftar. Jadi boleh daftar dulu kalau belum dapat nama penguji dari bagian akademik, dari blok skripsi, ya. Kemudian setelah 2 hari dapat juga nama penguji, juga daftarkan, lampirkan atau beritahukan kepada penguji tersebut bahwa beliau menjadi penguji dalam sidangnya atau dalam proposalnya. Kemudian 3 hari atau 5 hari berikutnya baru melakukan sidang ya. Seperti itu. Jadi jangan tiba-tiba daftarnya. Daftarnya itu 5 hari sebelum tanggal ujian, ya. Paling tidak. Kamu mau kira-kira hari Kamis nih ujiannya. Senin minggu sebelumnya sudah daftar ya. Format, jangan meniru semua format dari kakak tingkat. Selalu ada perubahan setiap tahun untuk formatnya ya. Nanti baca sendiri panduan format terbarunya yang nanti diberikan oleh Yuk Martini ya, Yuk Tini sebagai administrasi akademik ya. Misalnya perubahan apa? Sejak tahun lalu itu tidak perlu tanda tangan kepala blok lagi, ketua blok lagi di halaman pengesahan ya. Karena kita sudah sistem simak. Maka yang akan meng-ACC adik-adik maju untuk sidang maupun untuk proposal itu dilakukan oleh pembimbing satu.
Jadi sejak tahun lalu itu tidak perlu lagi tanda tangan ketua blok untuk melakukan persidangan, yang pertama. Yang kedua, tidak ada lagi tanda tangan ketua blok dalam halaman pengesahan skripsi yang sudah jadi, ya. Nah, itu dicatat atau di note ya, seperti itu. Etik, semua penelitian harus dilakukan uji kelayakan etik. Jadi setelah adik-adik maju sidang proposal, kemudian melakukan revisinya, adik-adik harus mendaftarkan tulisan adik-adik yang sudah direvisi ini di web untuk uji kelayakan etik. Nanti diberikan linknya ya. Prosedur etik ini dilakukan oleh komisi etik, anggotanya dosen dari kedokteran preklinik dan klinik juga ya. Itu termasuk bukan hanya dari program studi pendidikan dokter, tapi juga program studi yang lain ya, keperawatan, kedokteran gigi, itu juga psikologi, itu juga masuk ke dalam komisi etik. Jadi belum tentu adik-adik tulisannya akan diperiksa oleh dokter misalnya. Bisa jadi akan diperiksa juga oleh anggota komisi etik dari program studi yang lain. Namun kita kan punya pakemnya ya. Kita punya pakem, kita punya list-list yang harus dinilai sehingga akan seragam penilaiannya. Meskipun yang menilai bisa saja dari program studi yang berbeda. Tapi sampai sejauh ini kita akomodir untuk program studi yang sama itu dilakukan oleh komisi etik di program studi tersebut. Jadi kalau ini PSPD, maka yang melakukan komisi etik, yang melakukan telaah etiknya itu dokter-dokter di bagian PSPD ya. Seperti itu. Kalau sudah banyak membludak, baru nanti kita serahkan atau kita bagi ke program studi yang lain untuk menelaah etiknya. Persyaratan sidang skripsi ini mungkin kita lakukan tadi di November, Desember. Mengeluarkan bukti TOEFL ya. Ini yang harus di-note. Adik-adik harus lulus dulu ya. Kalau di kalau di Unsur ini bukan TOEFL namanya. USEP ya, USEP. Ujian bahasa Inggrisnya USEP namanya. Dan skor minimalnya harus 500 dan kamu harus menyerahkan bukti ini dulu sebelum maju sidang skripsi. Nah, ini yang kadang-kadang bisa menjadi hambatan bagi adik-adik untuk maju sidang lebih cepat ya. Jadi akomodirlah waktu untuk melakukan ujian USEP di Unsri itu 1 bulan sebelum kamu mau melakukan sidang. Sehingga kalau nanti nilaimu kurang di bawah 500, kamu bisa ikut kalau tidak salah 2 minggu kemudian untuk ikut ujiannya ulang. Ya, jadi harus kamu lakukan pendaftaran 1 sampai 2 bulan sebelum maju sidang. Bila perlu, majulah pada saat setelah sidang proposal skripsi ya. Karena nilai USEP ini 2 tahun jangka waktunya ya diterima atau dianggap masih dianggap itu sekitar 2 tahun. Jadi kalau misalnya kamu maju sidang Juni atau Juli, September atau Oktober majulah USEP, ya ikutlah ujian USEP, ujian TOEFL-nya Unsri supaya dapat eh, lembar lulusnya ya. Ujian USEP ini 1-2 hari kemudian udah langsung dapat di sistem nilaimu berapa. Kalau 500 udah syarat untuk sidang sudah terpenuhi, boleh ikut sidang ya. Tuh. Yang penting dikeluarkan di tahun yang sama pada saat ujian sidang berlangsung. Sekarang pun boleh sebenarnya ikut ujian USEP kalau ada waktunya ya. Tuh. Pokoknya dikeluarkan pada tahun yang sama saat pendaftaran sidang. Sepanjang 2025 ini silakan lakukan ujian USEP ya. Karena kalau tidak lulus masih punya kesempatan beberapa kali sampai akhirnya lulus dan bisa maju sidang ya. Jadi kalau mau sidang mengisi form dulu, terus menyerahkan lembar persetujuan sidang skripsi,
oleh dosen pembimbing 1 dan 2, menyerahkan nomor konsultasi, mengisi uh, asistensi di SIMAK, kemudian pembimbing 1 diingatkan untuk mengisi atau meng-ACC lembar persetujuan di SIMAK juga ya. Nah, ini belum dituliskan, jangan lupa ya. Nah, ketika dosen yang bersangkutan, pembimbing satunya nanti sudah ACC atau sudah melakukan persetujuan untuk maju sidang, maka baru bisa maju sidang ya. Prodi baru bisa membuka lembar sidangnya pada saat pembimbing 1 sudah mengajukan atau mengklik syarat ajuan sidang dilakukan ya. Nah, pendaftarannya, nah ini belum ya, belum dirubah. Mei 2025 sampai November 2025 ya. Setelah memenuhi persyaratan, mahasiswa dapat melakukan pendaftaran sidang skripsi kepada panitia atau prodi 1 minggu sebelum tanggal pelaksanaan ini ya ke Yuk Martini pendaftarannya. Pendaftaran diserahkan kepada panitia pendaftaran dan mahasiswa akan mendapatkan nama dosen penguji 1 dan penguji 2. Berkas proposal harus dikirim paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan ujian kepada semua pembimbing dan semua penguji. Ya, jadi jangan apa ya, begancang becepat Juang Palembang singgonyo nak tamat cepet sidang nak hari itulah, tapi proposalnya baru dikasih kemarin atau baru dikasih pas sidang. Pembimbing 1 dan penguji 2 berhak membatalkan sidang kalau ada mahasiswanya yang dirasa oleh mereka tidak sesuai dengan aturan ya. Jadi berikan draft proposalmu, berikan draft laporan akhirmu paling lambat 3 hari sebelum acara sidang ya kepada pembimbing dan penguji. Nah, ujian hari Kamis kasihlah hari Senin ya atau selambat-lambatnya Selasa. Itu baik masih ada yang galak ngomel ya pembimbing dan pengujinya karena memang salah kalau ngasihnya telat-telat ya. Jadi paling lambat 3 hari sebelum dilakukan sidang karena penguji dan pembimbing akan membaca dulu ya draft proposal, draft laporan akhir yang adik-adik buat. Apabila terdapat permintaan perubahan jadwal dari penguji, maka permintaan tersebut harus diajukan secara tertulis surat pengantar dan segera dikonfirmasi kepada panitia pendaftaran ya. Lapor bukti nih kalau ada yang minta mundur sidang ya, atau lapor Ibu Tini kalau ada dosen yang tidak bersedia menguji ya. Nah, nanti langsung bisa dicarikan penguji pengganti. Nah, sidang ujian akan berlangsung secara tatap muka, tidak boleh ada yang jarak jauh atau daring ya. Pengisian SIMAK-nya itu secara online. Jadi masing-masing pembimbing dan penguji itu wajib membawa gadget dan tolong diingatkan membawa gadget, baik itu berupa laptop, iPad, atau HP biasa, ya, untuk melakukan pengisian SIMAK di online. Ya, pengisiannya apa saja? Pengisiannya notulensi acara sidang, pengisiannya koreksi ya, apa yang butuh dilakukan perubahan atau revisi dari isi proposal, dari isi laporan akhir sidang tersebut. Nah, jadi dosen pembimbing 1 dan pembimbing dan pengujinya itu ditolong diingatkan tidak bisa lagi tanpa gadget ya melakukan ujian, menguji. Itu udah ada lagi lembar kertas
Kalau dulu kan ada lembar kertas, jadi dosennya ya bawa pena be, bahkan pena pun disediakan oleh mahasiswa. Jadi dia nggak bawa apa-apa boleh ya. Tapi kalau sekarang dia wajib real time menuliskan pengisian SIMAK secara online pada saat ujiannya berlangsung. Jadi real time ya. Tidak bisa besok baik aku ngisi ya, enggak ya. Ngisinya pada saat itu juga, pada saat sidang berlangsung. Jadi boleh disampaikan ke pembimbing dan penguji. Kalaupun beliau ternyata tidak mau apa membawa gadget, boleh diberikan opsi apakah nanti mau disediakan laptop oleh bagian untuk pengisian SIMAK online-nya ya. Jadi kita juga standby laptop untuk pengisian SIMAK oleh dosen pembimbing maupun dosen penguji. Jadi biasanya mahasiswanya proaktif sebelum sidang akan menanyakan kepada pembimbing dan penguji apakah ingin membawa gadget sendiri untuk pengisian SIMAK online atau ingin difasilitasi ya. Kalau beliau ingin difasilitasi, maka mahasiswa yang bersangkutan lapor untuk meminjam laptop ya untuk pengisian SIMAK online tersebut ya ke prodi, lapornya ke Yutini ya biar nanti diakomodir. Tapi sekarang sih kalau sesuai dengan pengalaman tahun lalu, masing-masing dosen itu bawa HP aja udah cukup ya, udah bisa mengisi online. Kecuali password dan username-nya dia lupa. Nah ini biasanya dia minta isikan sekretarisnya ya. Biasanya dosen-dosen, terutama dosen pendidik klinik itu kadangkala lupa ya username sama passwordnya. Biasanya mereka minta isikan sekretarisnya dulu, bukakan dulu sekretarisnya ya. Dosen pembimbing dan penguji tidak memiliki konflik of interest terhadap mahasiswanya. Jadi tidak boleh ini ponakan aku, terus cucung aku, kemudian anakku ya, tidak boleh ikut ya. Jadi nanti kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, panitia blog ini nggak tahu bahwa si A adalah ponakannya si B. Nah, itu kalau ada yang tahu, harap dilaporkan ya, biar kita bisa acak untuk pembimbing dan pengujinya menjadi yang lain ya, yang tidak punya konflik of interest. Selama dia bukan anak, sehubungannya bukan ponakan, ya, ya yang tidak memiliki konflik of interest boleh menjadi pembimbing atau penguji mahasiswa yang bersangkutan. Sidang ujian akan dipimpin oleh dosen pembimbing, namun pengisian notulensi acara skripsi, sidang skripsi, disimak itu dilakukan oleh penguji satu, penguji utama. Nanti boleh diingatkan penguji utamanya bahwa beliau bertugas sebagai notulen sidang rapat, ya, pengisian notulensi disimak. Kalau 2 tahun yang lalu, pada saat pengujian masih berupa paper base, itu notulen itu dilakukan oleh penguji 2, notulensi. Jadi yang nulis-nulis berita acara sidang itu penguji 2, ya. Tapi sejak SIMAK berlangsung, yang punya kewenangan untuk melakukan pengujian berita acara sidang atau notulensi itu dilakukan oleh penguji satu ya. Jadi penguji satunya nanti mohon diingatkan untuk jangan lupa mengisi notulensi acara sidang di SIMAK ya. Sidang ujian biasanya dibagi jadi 4 sesi, baik itu sidang proposal maupun sidang laporan akhir. Presentasi 10 sampai 15 menit, tanya jawab 35 sampai 45 menit. Ya, biasanya nanti mahasiswa keluar ruangan dan kita akan berembuk nilai lebih kurang 5 menit, bisa juga lebih cepat. Apakah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus atau mengulang proposalnya ya. Nih. Jadi mahasiswa itu
Disuruh nanti kalau sudah selesai kami melakukan, penentuan kelayakan, baru disuruh masuk lagi dan diumumkan apakah mahasiswa yang bersangkutan proposalnya layak untuk maju, ya, layak untuk dilakukan atau diproses ya. Untuk nilai tidak ada ketentuan atau tidak ada, pakemnya, nilai harus diumumkan, ya. Ada beberapa pembimbing yang mau mengumumkan nilai mahasiswa, ada juga yang tidak apa-apa, itu bukan kewajiban. Yang penting adik-adik tahu bahwa sidangmu lulus, sidangmu diterima, berarti tidak mengulang lagi ya. Tuh. Komponen penilaian itu nilai bobot 2 orang penguji itu 60%, pembimbing hanya 30% ya. Nilai proses pembimbingan itu 10% bobotnya. Nanti disimak ada pengisiannya. Tinggal diisikan oleh pembimbing dan penguji masing-masing ya. Nilai akhir blok itu penjumlahan dari semua komponen ya yang akan diumumkan oleh prodi nanti dan akan di-ACC oleh prodi. Proses bimbingan dan penyerahan berkas, bimbingan proposal dan skripsi dapat dilakukan secara luring atau daring. Ini fleksibel, tergantung kesepakatan adik-adik dengan pembimbing 1 dan 2-nya. Tidak harus tatap muka pada saat pembimbingan, apalagi misalnya dapat dosen yang sibuk, ya. Boleh adik ajukan, dok, kita boleh enggak kalau tidak bisa bertemu, kita bimbingannya secara Zoom, misalnya boleh. Tidak ada pakem yang mengharuskan adik-adik untuk datang tatap muka, tapi di awal-awal datanglah dulu untuk memperlihatkan muka ya. Lapor dulu bahwa yang bersangkutan beliau adalah pembimbing 1 dan pembimbing 2 adik-adik. Biar dosen yang bersangkutan lihat dulu tampakanmu ya, jangan serta-merta minta daring. Itu pun kalau misalnya beliau yang bilang, "Dek, saya sibuk." Ya, bisa nggak kita zooman aja? Boleh ya, zooman boleh. Tapi tanda tangan harus tanda tangan asli ya pada saat proses pembimbingan, bukan yang scanan. Nah, sekarang bukan hanya tanda tangan yang dibutuhkan, dibutuhkan juga di ACC ajuan asistensinya disimak. Jadi apa yang adik-adik tuliskan, misalnya pembimbingan tanggal sekian tentang judul, pembimbingan tanggal sekian tentang isi bab 2, pembimbingan tanggal sekian tentang bab 3 dan 4. Misalnya ya, revisi metode misalnya. Nah, itu juga dituliskan disimak. Nanti akan di ACC, akan diklik diterima oleh pembimbing yang bersangkutan. Ya, asistensi juga dilakukan di SIMAK. Jangan lupa nanti itu diisi. Beberapa mahasiswa yang telah lalu lupa mengisi ini, tahu-tahu sidang proposal. Ya. Nah, ya apa boleh buat ya? Di sistem dia dianggap tidak pernah melakukan proses pembimbingan, tidak pernah menghadap untuk bimbingan kepada dosen yang bersangkutan ya. Tuh. Jadi adik-adik selain minta tanda tangan basah untuk proses pembimbingan, nanti itu dicantumkan di dalam draft laporan skripsinya, skripsi aslinya, adik-adik juga harus menuliskan asistensi disimak yang ditandatangani oleh, bukan ditandatangani, diklik setuju oleh pembimbing nanti ya. Diklik setuju ajuannya. Jadi adik-adik menuliskan ajuan asistensi nanti ke pembimbing 1. Ya, ini semuanya prosesnya. Nanti pelan-pelan kita lakukan semua, ya. Jadi Senin nanti, yang penting kamu pakemnya melihat ini dulu ya, pakemnya, ya. Kamu harus punya time ya, time management untuk bisa bagaimana skripsi ini selesai sebelum Desember atau di awal Desember, walaupun sambil ikut blok-blok lainnya. Paralel kan kita ini?
dengan blok-blok lainnya. Bahkan nanti ada syarat, ini saya lupa bacain ya. Syarat maju sidang skripsi yang terakhir ini, selain TUPEL atau USEP, adik-adik juga sudah menyelesaikan keseluruhan blok. Ya, tidak ada utang di blok lain. Baru bisa sidang skripsi. Jadi misalnya ini blok 28, skripsinya nanti blok 30, maka blok 29-nya adik-adik sudah harus selesai. Sudah melo ujiannya, ya. Sudah mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai di blok 29-nya. Ya. Oke. Jadi dari sekarang tetapkanlah time management supaya tidak telat maju proposal dan tidak telat maju sidang akhir ya. Skripsi ini adalah seni atau latihan menulis ya. Nggak bisa kita menulis kalau kita tidak membaca yang banyak dan tidak menulis yang banyak juga ya. Jadi skripsinya berhasil dibuat kalau kita sudah mulai menuliskannya. Jadi bukan saja mengangan-angankannya sebuah ide tersebut ya di hayalanmu, tapi dituliskan idemu ke dalam sebuah kalimat. Nah, itu ya. Jadi skripsi ini adalah seni kamu menulis. Jadi jangan hati-hati, jangan berpatokan pada AI, ya, artificial intelligence, dan jangan plok mengcopy paste apa yang kamu baca. Nah, itu ada penyaringan atau pemeriksaannya. Ketahuan kamu, aduh sudah tamat ya. Tamatnya bukan tamat selesai sekolah, tamat bisa mendapatkan hukuman yang berat sesuai dengan pedoman akademik. Bisa dikeluarkan, ya. Bisa juga di stop out kan 1 tahun. Itu cukup berat ya plagiarisme ini. Jadi hati-hati. Bisa dibatalkan esketmu, ya. Baru ketahuan ternyata setelah kamu sidang bahwa kamu melakukan plagiarisme. Bisa dibatalkan oleh hukum titel esketmu ya. Itu. Jadi hati-hati. Jadi tulislah apa yang benar-benar ya kamu tulis idenya ya. Kalaupun kita tidak bisa mengide sendiri, mencontek punya yang lain ya, karena kita kan mencari referensi ya. Lakukan parafrasi, lakukan penulisan ulang dengan kalimat sendiri tanpa merubah makna ya. Jadi maknanya tetap sama ya. Dan cantumkan citasinya. Kamu lihat ini di mana? Siapa yang nulis? Kalau penelitian saya, tuliskan nama saya di dalam citasi kamu. Ya, seperti itu. Tuh. Jadi dianggap apa yang kamu tulis sebenarnya ya kamu mengutip dari orang lain. Ya boleh, bukan tidak boleh. Ya, justru boleh. Hanya saja pakai bahasanya sendiri ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Selesai kita. Ya, jadi pelan-pelan perhatikan. Ya, Farel boleh dibuka mic-nya. Baiklah, terima kasih dokter. Izin bertanya nih dok, kalau misalnya sudah ngambil USEP, tapi itu di awal semester 1 itu kami perlu ngambil USEP lagi atau nggak apa-apa dok? Semester 1 kan udah 2 tahun, 3 tahun yang lalu, Farel. Kita USEP-nya berlaku 1 tahun ke depan. Kita USEP-nya berlaku di tahun yang sama dengan sidang skripsinya. Sidangmu 2025 ini ya, maka USEP-nya 2025 ini. Iya, kalau 3 tahun yang lalu udah lewat. USEP itu juga berlaku kalau tidak salah 2 tahun. Nah, berarti tahun ini berarti ada pedoman terbaru ya bahwa USEP Unsri itu hanya berlaku 1 tahun berarti. Ya, kalau zaman saya itu USEP-nya masih berlaku 2 tahun. Jadi ketika saya misalnya S3 di semester 6 baru sidang,
di semester 3 saya sudah ambil USEP, boleh. Ternyata sekarang 1 tahun ya. Jadi pada saat tahun sidang baru boleh ambil USEP. Jadi Farel harus ujian lagi ya Farel? Halo Farel? Farel harus Ya ujian dokter, lagi ya Farel? ya, baik, Iya. terima kasih dokter. USEP Desember sudah lewat juga. Tadi kan pernyataan pedoman akademiknya bahwa USEP dilakukan pada tahun yang sama dengan sidangnya. USEP dilakukan pada tahun yang sama dengan sidang skripsinya. Saya lihatkan lagi ya. Saya lihatkan lagi TOEFL, TOEFL, TOEFL. Nah, ya, menyerahkan bukti TOEFL asli dengan skor minimal 500 yang dikeluarkan pada tahun yang sama saat pendaftaran sidang. Jadi kita kan sidangnya 2025 ini. Jadi USEP-nya sahih diterima yang hasil 2025 ini ya. Begitu ya adik-adik. Ujian lagi berarti kalau yang belum kalau yang sudah. Nah, USEP Desember belum bisa berarti kalau ikut pedoman akademiknya yang sesuai yang tertulis seperti itu ya. Desember tahun lalu kan? Kan belum sidang Desember tahun lalu. Nah, Desember tahun ini 2025. Jadi ya 2025 ini harus ujian USEP. Ya, tidak apa-apa lah ya. Adek Sultan Muhammad, Adek Ananda mungkin ya pintar lah ya semua saya yakin mahasiswa kedokteran ini bahasa Inggrisnya mumpuni semua ya pemain gamers mana nggak tahu ya bahasa Inggris ya. Nih bisa lah ikut sidang USEP ya. Enggak ini udah waduh oh enggak kalau yang sudah ngulang beberapa kali rasanya ada deh pembimbingan USEP. Dan 1 bulan, pembimbingan USEP itu 1 bulan, nanti akan dikeluarkan ijazah, bukan ijazah ya, surat tanda tamat USEP, kelulusan USEP dikeluarkan. Kalau tidak salah begitu ya, bagi yang agak nyangkut di USEP-nya. Jadi ikut bimbingan aja, daftar bimbingan, nanti akan ada pembimbingan pembelajarannya, ikut ujiannya, ujiannya beda juga dengan yang ujian yang biasa. Dan sebagian besar itu biasanya lulus setelah pembimbingan. Ya, 1 bulan pembimbingannya 4 minggu kalau tidak salah. Atau dimanfaatkan lagi 2 minggu, saya kurang tahu. Ini apa ketentuan Unsri, USEP ini. Oke, apakah untuk bukti asli USEP apakah harus berupa? Enggak harus sertifikat ya. Biasanya by system dia laporkan screenshot aja, nggak apa-apa. Kita kalau tidak salah USEP itu tidak dapat sertifikat malah. Kita dapat laporannya via web ya. Nah, screenshot webnya. Dan itu webnya bisa kami akses sebagai panitia. Ya, baik prodi maupun blog itu bisa mengaksesnya apakah benar yang bersangkutan lulus dengan nilai sekian. Tidak bisa dibohongi yang itu ya. Oke. Dava, Dava ini bentar lagi ada ini ya, ada IT yang lain ya. Iya, dokter, tapi izin bertanya Oh, sebentar, dokter, boleh. masih terkait USEP tadi. Kalau Oh, sepemahaman saya untuk USEP itu kan kami udah diinput ke SIMAK, dok, nilainya. Itu sekalipun kami udah ujian dari semester 1. Jadi selama kami ujiannya sebagai mahasiswa, nilainya tuh udah terinput dari SIMAK. Kalau itu gimana, dok? Apakah masih terhitung atau tetap enggak, dok? Harus ujian lagi. Soalnya sepengetahuan saya, nilai USEP tuh kalau udah lulus, nggak bisa ditumpuk gitu, dok, di SIMAK-nya. Cuma sekali doang. kali dan yang terbaru. Ah.
sekali dan yang terbaru biasanya. Ntar saya tanyakan lagi kepada Prodi ya. Nanti Dava dikip dulu pertanyaannya. Jadi yang otomatis masuk ke dalam simak, apakah wajib mengulang? Begitu ya? Iya Oke. dokter, soalnya pemahaman saya nilainya udah masuk SIMAK dok. Mm-mm. Pas awal-awal kuliah ya? Pas awal-awal masuk ya? Iya dokter, selagi ujiannya masih sebagai mahasiswa Unsri, nilainya bakalan langsung Ini masuk pas SIMAK. awal-awal masuk kuliah ya? Di semester awal ya? Oke, saya tanyakan ini langsung ya. Apakah masih berlaku? Ya, sepengetahuan saya, USEP itu bisa bukan ditumpuk, tapi akan yang terbaru yang dia ambil di sistem, nilai yang terbaru. Kalau ujian USEP sudah dilakukan ya, ujian USEP sudah dilakukan dan lulus ya, lulus ya. Alhamdulillah lulus dokter. Oke, saya tanyakan ya. Sebelum kuliah yang lain, nanti saya ngambil waktu kuliah yang lain. Tadi ada satu lagi setelah sebelum Dava, yang tanda yang mengacung. Nanti Iya ada dokter, saya nanti saya kasih tahu ke Yutini aja biar si Yutini nge-share ya jawabannya nanti. Ya, kenapa, Dek? sama Grace? seperti tadi Dava sama Farel Oh, dok. oke, berarti Jadi sama saya ya. tuh ya Heeh. 2024 udah usap. Tapi itu kan masa berlaku kata dokter tadi 1 tahun dok. Iya, Berarti udah kalau lihat pedoman akademiknya khusus untuk sidang harus USEP yang berlaku di sidang di tahun sidang. Nah, nanti saya tanyakan ulang. Apakah yang tahun-tahun sebelumnya termasuk tahun baru awal kuliah itu berlaku apa tidak ya? Nanti masih saya dokter. kirimkan jawabannya ke Yutini, nanti Yutini share ke blog ya, ke grup kalian. Oke, saya rasa itu. Nah, Brian, kenapa Brian? Ayo Brian, 9:10 tuh masih dosen yang lain sebenarnya. Yuk, silakan Brian. Dokter, izin mengambil waktunya sebentar, Dok. Hmm. Sebenarnya pertanyaan saya sama seperti teman-teman yang tadi sudah bertanya Hmm. untuk jadwal untuk nilai USEP. Mungkin saya di sini ke teman-teman yang Gama, karena teman-teman yang Gama ini semuanya kan sudah ujian mandiri, Dok. Ujian mandiri itu juga kami harus mengambil USEP dulu, Dok, baru bisa ujian. Nah, dari yang sepengetahuan kami, Dok, setelah kami ujian USEP itu untuk mengambil ujian mandiri, untuk kedepannya eh, sidang proposal tadi sudah tidak perlu mengambil lagi dok, seperti itu. Ya, kita Kami tampung dulu ya, Metwi. baik dok. Oke, berarti pertanyaannya sama. Apakah nilai USEP atau USEP yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya itu berlaku untuk jadi tidak perlu lagi melakukan ujian USEP untuk proposal maupun sidang ya. Oke. Baik yang paling tua 2022 lah sudah ujian maupun yang terbaru 2024 ya. Oke. Sudah ada lagi. Memang USEP nih gregetan ya. Belum tentu lulus kaki ujian lagi kan? Ya tidak apa-apa lah. Kalau kita lihat dulu ya, kita tanya ke Prodi. Oke, tidak ada lagi yang ditanyakan ya. Saya tutup. Senin, insya Allah kita berikan lembar list Excel pembimbing 1-2-nya ke Yutini biar bisa di-share ya. Tolong pakailah kalimat bahasa yang santun dan sopan dalam menghubungi pembimbing 1 dan 2-nya nanti ya. Oke, ya. First impression itu sangat penting. Jadi kalau kamu dari awal sudah membuat pembimbingmu tidak bahagia, wah, ke belakangnya nanti, ke depannya nanti 6 bulan mendatang, sengsara kamunya ya. Tuh, hati-hati dalam bertutur kata dan menuliskan kalimat
ke pembimbing, apalagi memperkenalkan diri ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk menuliskan skripsi, izin diprom ya adik-adik. Nanti itu saya jadikan PR untuk di-share secepatnya hasilnya ya tentang USEP. Oke, Makasih dokter. ya sama-sama.